Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas bersama-sama terkait salah satu materi di SKB Kesehatan, utamanya terkait materi umum ya, yang sebesar 30% dari 100% materi SKB Kesehatan. Salah satu materinya adalah tentang Permenkes nomor 75 tahun 2014, yaitu tentang Puskesmas. Sebelum kita memulai ke pembahasan soal, semoga apa yang kita lakukan pada saat ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mewujudkan mimpi kita menjadi seorang abdi negara ya. Ingat bahwa sukses adalah doa dan juga ikhtiar. Semoga ini menjadi ikhtiar bersama bagi kita sehingga nanti kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya di ujian SKB nanti. Oke, kita lanjut ke nomor yang pertama. Soal yang pertama, puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama yang mengutamakan upaya promotif kuratif, B. Kuratif rehabilitatif, C. Promotif dan preventif, D. Promotif dan kuratif, E. Rehabilitatif dan kuratif. Jawabannya adalah yang promotif dan preventif ya, yang C ini. Kita tahu bahwa puskesmas ini adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang berada pada tingkat pertama atau tingkat dasar untuk melayani kesehatan masyarakat. Dibagi menjadi dua, upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan juga upaya kesehatan perorangan atau KP. Di mana kedua-duanya ini mengutamakan promotif dan preventif. Promotif itu adalah promosi, melakukan promosi kepada masyarakat terkait kesehatan. Preventif itulah pencegahan. Pencegahan dari sebelum timbulnya penyakit gitu ya. Sebenarnya ada 4 upaya yang dilakukan oleh puskesmas. Yang pertama adalah promotif, yang kedua preventif, yang ketiga kuratif, dan yang keempat rehabilitatif. Promotif melakukan sosialisasi, edukasi, kemudian preventif pencegahan, melakukan upaya-upaya pencegahan, kemudian kuratif pengobatan dan rehabilitatif pemulihan. Dua upaya yang diutamakan atau diprioritaskan untuk UKM dan UKP pada puskesmas adalah promotif dan preventif. Oke, jawabannya adalah C ya. Lanjut soal nomor 2. Jenis upaya kesehatan yang setiap kegiatannya berupaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok masyarakat disebut sebagai A. Upaya kesehatan komunitas, B. Upaya kesehatan perorangan, C. Upaya kesehatan masyarakat, D. Upaya kesehatan keluarga, dan E. Upaya kesehatan majemuk. Oke, kita ingat bahwa tadi dikatakan bahwa upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh puskesmas ada dua, yaitu kesehatan masyarakat dan kesehatan perorangan. Sekarang kita identifikasi bahwa yang ditanyakan pada soal itu adalah untuk menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasarannya adalah keluarga, kelompok, dan juga masyarakat. Sehingga sudah sangat jelas bahwa ini adalah pengertian dari upaya kesehatan masyarakat atau yang kita sebut dengan UKM. Sehingga jawabannya adalah C. Oke, next soal nomor 3. Pembangunan kesehatan yang dilakukan di puskesmas bertujuan untuk membangun masyarakat yang A. Memiliki perilaku hidup sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. B. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu. C. Hidup dalam lingkungan yang sehat. D. Memiliki derajat kesehatan yang optimal baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. E. Selalu mengandalkan pusat kesehatan masyarakat dalam setiap permasalahan kesehatannya. Oke, untuk menjawab soal ini berdasarkan Permenkes nomor 75 2014 ya, bahwa jawaban dari poin A sampai dengan poin D ini adalah salah satu pembangunan yang dilakukan oleh puskesmas ya untuk membangun masyarakat yang poin A, B, C, D dan A, B, C dan D. Sedangkan poin yang E ini adalah pengecualian ya. Kalau secara walaupun kita tidak tahu, misalkan tidak tahu hafal mati dari option ini, maka kita bisa mengandalkan logika kita gitu, apakah option ini termasuk atau tidak. Kita lihat yang E. Selalu mengandalkan pusat kesehatan masyarakat dalam setiap permasalahan kesehatannya. Dalam video sebelumnya terkait dengan germas ya, saya membahas tentang teori Bloom. Bahwa Bloom mengatakan bahwa ada 4 indikator untuk menilai derajat kesehatan masyarakat, yaitu perilaku,
kemudian pelayanan kesehatan, lingkungan, dan juga genetik. Nah, 4 perilaku ini harus bareng-bareng gitu dibenahi atau diperhatikan gitu, bukan dibenahi, diperhatikan, sehingga tidak hanya pusat pelayanan kesehatan saja yang diandalkan untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan di masyarakat, sehingga yang ini bertolak belakang ya dengan teori Bloom gitu ya. Kalau kita lihat opsi-opsi yang lain ya baik-baik semua lah, jadi cari yang nggak baik gitu ya. Oke, yang nggak baik adalah yang E ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah E. Soal nomor 4. Pembangunan kesehatan di puskesmas mendukung terwujudnya A. Desa sehat, B. Kecamatan sehat, C. Kabupaten sehat, D. Provinsi sehat, dan E. Indonesia sehat. Oke. Jawabannya adalah B ya, Kecamatan sehat. Harus diingat bahwa puskesmas ini didirikan di satu kecamatan satu puskesmas secara umumnya ya, satu kecamatan satu puskesmas, sehingga pendirian puskesmas ini akan mendukung terjadinya kecamatan sehat atau perwujudan dari program kecamatan sehat gitu ya. Bukan desa sehat ya, bukan juga kabupaten sehat, provinsi sehat, ataupun Indonesia sehat gitu. Orang akan terkecoh antara kecamatan sama Indonesia sehat karena bisa jadi program puskesmas ini adalah program nasional gitu ya, untuk menjadikan Indonesia menjadi Indonesia sehat gitu. Tidak, ternyata puskesmas ini berdasarkan Permenkes nomor 75 tahun 2014 itu adalah untuk mendukung terjadinya kecamatan sehat ya, terwujudnya kecamatan sehat. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 5. Prinsip penyelenggaraan puskesmas meliputi paradigma sehat, pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, pemerataan, keterpaduan, kesinambungan, dan ini jelas soal hafalan ya, soal hafalan kunci gitu. Coba kita eliminasi aja dari jawabannya. A. Keterbukaan, B. Teknologi cepat, C. Pengabdian, D. Kepercayaan, D. Pelayanan prima. Dari mulai A, C, D, dan E ini optionnya terkait dengan hampir sama ya, maksudnya satu tipe gitu, jadi kayak sifat gitu ya, terbuka, pengabdian, kepercayaan, pelayanan. Sedangkan kalau kita lihat dari apa namanya, dari soal ya, paradigma sehat, penyelenggaraan puskesmas itu meliputi ada paradigma sehat ya, ada pertanggungjawaban wilayah, ada kemandirian masyarakat, ada pemerataan, ada keterpaduan dan kesinambungan ya. Karena jawaban yang benar secara teori itu adalah yang B ya. Cuma kita bisa screening kayak tadi, ini hampir sama dengan ini, hampir sama dengan ini gitu ya, hampir sama dengan ini, berarti yang bukan yang B. Oke, jadi ini yang jawabannya adalah yang B ya. Ini hafal mati sih. Semoga dengan melihat video ini teman-teman bisa mengingat gitu ya. Oke, itu lanjut soal nomor 6. Puskesmas didirikan di setiap, sudah dibahas tadi ya, di setiap kecamatan. Jadi jawabannya adalah yang B. Satu kecamatan, satu puskesmas. Sekarang nomor 7. Dalam kondisi tertentu, setiap satu kecamatan boleh didirikan lebih dari satu puskesmas. Hal tersebut mempertimbangkan kecuali apa? Jadi dalam satu kecamatan kan umumnya satu puskesmas. Ini dua puskesmas. Kenapa? Mempertimbangkan apa saja? A. Jumlah penduduk, B. Kebutuhan pelayanan, C. Aksesibilitas, dan D. Keputusan kepala daerah. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ternyata yang A ini adalah salah satu pertimbangannya, jumlah penduduk. Lebih banyak gitu ya, butuh dua fasilitas puskesmas, maka didirikanlah puskesmas satu lagi. Yang kedua, kebutuhan pelayanan. Terjadi sebuah KLB atau misalkan daerah infeksi tropis yang banyak pasien, sehingga dibutuhkan dua pelayanan puskesmas gitu di sana. Atau aksesibilitas, bisa karena geografis, pengaruh jalan yang warga untuk menuju puskesmas yang sudah berdiri ini sangat jauh sekali, sehingga dibutuhkan puskesmas kedua. Nah, ini A sampai C ini adalah pertimbangan yang dibutuhkan untuk mendirikan puskesmas lebih dari satu dalam satu kecamatan. Yang bukan adalah yang D, keputusan kepala daerah. Kalau perizinan ini beda lagi. Kalau pertimbangannya adalah ABC ya. Jadi jawabannya adalah yang kecuali adalah yang D ya. Oke, next. Yang 8. Mendirikan puskesmas harus memenuhi persyaratan kecuali A. Lokasi dan prasarana, B. Peralatan kesehatan, C. Ketenagaan, D. Kefarmasian dan laboratorium, E. Izin dari tokoh masyarakat sekitar.
Oke, kita bahas satu-satu ya. Lokasi dan prasarana jelas ya. Dia harus ada lokasi, prasarananya apa aja yang sudah tersedia. Kemudian peralatan kesehatan sudah siap atau tidak. Ketenagaan ya, baik itu dari dokter, bidan, perawat, penunjang medis dan non medis. Kemudian adanya unit kefarmasian dan juga laboratorium. Ini juga sangat penting. Jadi A sampai D ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk membentuk sebuah puskesmas. Yang kecuali yang mana? Yang E ya. Izin dari tokoh masyarakat ini bukan masuk ke dalam syarat yang harus dipenuhi dalam membentuk sebuah puskesmas. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 9. Jenis tenaga kesehatan sebagai syarat didirikannya puskesmas terdiri daripada kecuali ya, maaf ini ada tambahannya ya, soalnya mohon maaf salah ya, ini adalah kecuali ya. Kecuali yang mana? A. Dokter umum atau dokter layanan primer, dokter gigi, betul ya. B. Perawat bidan, betul. C. Tenaga kesehatan masyarakat dan lingkungan, betul. D. Ahli laboratorium medik dan kepemarsian, betul ya. Yang kecuali yang E, ini tingkat rumah sakit, spesialistik tingkat rumah sakit. Jadi di puskesmas cukup ada dokter umum dan atau dokter layanan primer serta dokter gigi saja. Jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut nomor 10. Berdasarkan karakteristik wilayahnya, puskesmas dikategorikan menjadi dua, yaitu menjadi tiga, yaitu kecuali yang mana? A. Puskesmas perkotaan, B. Puskesmas pedesaan, C. Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil, D. Puskesmas paripurna. Kita bahas satu-satu. Jadi berdasarkan karakteristik itu kondisi geografis, kondisi masyarakat gitu ya. Nah itu puskesmas tuh dibedakan menjadi tiga gitu ya. Kecuali yang mana? Yang pertama perkotaan, betul ya. Puskesmas yang ada di lingkungan kota. Pedesaan, puskesmas yang ada di lingkungan desa. Dan juga puskesmas di kawasan terpencil dan sangat terpencil ya. Terpencil dan sangat terpencil, kawasan bencana atau kawasan yang masuk ke pelosok negeri. Ini ketiga ini adalah berdasarkan karakteristik ya. Jadi yang kecuali adalah yang puskesmas paripurna. Ini masuk ke dalam kriteria akreditasi nanti. Penggolongan puskesmas ada yang dasar, madya, utama ya. Kemudian purnama, paripurna. Nah, jadi kalau yang berdasarkan karakteristik mah adalah A sampai dengan C ya. Perkotaan, pedesaan, terpencil dan sangat terpencil. Jadi jawabannya yang kecuali adalah yang D. Lanjut, soal nomor 11. Puskesmas yang hampir 50% penduduknya beraktivitas pada sektor non-agraris, terutama industri perdagangan dan jasa. Lebih dari 90% rumah tangganya memiliki listrik, memiliki radius 2,5 km ke sekolah, 2 km ke pasar, merupakan ciri puskesmas. A. Perkotaan, B. Pedesaan, C. Wilayah terpencil, D. Wilayah sangat terpencil, dan E. Puskesmas madya. Dari soal kita sudah bisa mengidentifikasi ya, ini hampir gampang sih ya. Puskesmas 50% penduduknya beraktivitas pada non-agraris. Ingat, non-agraris itu berarti agraris itu lebih ke bercocok tanam ya, maritim, bercocok tanam, lebih berhubungan dengan alam, pertanian. Sedangkan yang identik dengan pertanian itulah desa ya. Kemudian kita lihat lagi non-agraris berarti yang tidak berhubungan dengan pertanian, lebih ke industri. Ya, yang identik dengan yang sektor non-agraris adalah kota. Terus kita lihat lagi tenaga industri, terutama industri perdagangan, jelas ya. Kalau ini berarti puskesmas perkotaan. Jawabannya adalah A. Lanjut soal nomor 12. Puskesmas dengan karakteristik penduduk 50% adalah bidang agraris. Ini udah jelas ya. Ada kata-kata agraris. Kemudian nih listriknya aja kurang dari 90%. Ini ciri khas desa banget ya. Listrik di desa tidak menjangkau semuanya biasanya, walaupun sekarang mungkin sudah terjangkau. Ini adalah ciri khas daripada puskesmas pedesaan. Jawabannya adalah C ya. Oke, next. 14. Berdasarkan kemampuan penyelenggaraannya, puskesmas dibagi menjadi, kalau tadi karakteristik, sekarang penyelenggaraannya. Ada puskesmas pedesaan perkotaan, puskesmas rawat inap non rawat inap, puskesmas dasar dan madya, puskesmas utama paripurna, bukan salah satu di atas. Kita bahas satu-satu. Ini jelas tadi ini berdasarkan karakteristik ya, salah. Puskesmas dasar dan madya ini akreditasi, ini juga sama. Jadi yang benar adalah yang B ya, jelas banget ini mah ya, berdasarkan pelayanan
kemampuan penyelenggaraannya, puskesmas dibagi dua, itu rawat inap dan inap gitu. Oke ya. Soal nomor 14, izin mendirikan puskesmas diberikan oleh A. Pemerintah Kabupaten Kota, B. Pemerintah Provinsi, C. Kementerian Kesehatan, D. Kepala Desa. Oke, tadi kita tahu bahwa puskesmas itu sebenarnya di kecamatan ya. Untuk pendapatannya ya, dia juga mendukung kecamatan sehat. Tapi untuk perizinannya gitu ya, perizinannya itu ada di pemerintah kabupaten atau kota ya. Jadi pemerintah kabupaten atau kota ini adalah yang A ya untuk perizinan. Dan dari pemerintah kabupaten kota itu nanti akan memberikan tembusan ke provinsi sampai ke Kemenkes untuk nantinya adanya perizinan itu bertahap berjenjang. Tapi kalau untuk penentunya ada di pemerintah kabupaten atau kota. Next. Izin menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kota berlaku dalam jangka waktu 5 tahun dan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya A. 5 bulan sebelum masa habis, B. 3 bulan sebelum masa habis, C. 6 bulan sebelum masa habis, D. 1 tahun sebelum masa habis, E. 5 minggu sebelum masa habis. Jawabannya adalah, ini teori banget sih ya, jawabannya adalah yang C ya, dihafal aja ini mah. 6 bulan sebelum masa habis. Kemudian izinnya itu berlakunya 5 tahun ya. Jadi 6 bulan sebelum habis gitu ya, berarti bulan ke-6 di tahun ke-5 itu dia harus mengajukan perpanjangan ke pemerintah kabupaten kota gitu ya. Jawabannya adalah C ya. Next, soal 17. Kriteria kepala puskesmas adalah sebagai berikut, kecuali A. Tingkat pendidikan paling rendah sarjana, memiliki kompetensi di bidang manajemen kesehatan masyarakat, B. Masa kerja di puskesmas minimal 2 tahun, C. Telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas, D. Harus berusia di atas 35 tahun. Oke ya, ini yang A betul ya, bahwa dia paling rendah adalah sarjana dan memiliki kompetensi di bidang manajemen dan kesehatan masyarakat. Dan yang B, masa kerja di puskesmas minimal 2 tahun. Yang C, telah mengikuti kepelatihan manajemen puskesmas ya. Yang salah adalah yang D, dia tidak harus berusia 35 tahun. Kalau sudah bekerja di puskesmas di usia 28 tahun ditambah 2 tahun masa kerja, berarti kan 30 tahun, dia sudah memenuhi syarat masuk ke masa kerja di puskesmas minimal 2 tahun gitu ya, itu ya. Nah, kecuali nanti coba teman-teman lihat ya di peraturan yang terbaru itu katanya harus tenaga medis ya, harus tenaga medis. Jadi kalau yang non medis tidak masuk ke sana gitu. Nanti coba saya cross check ulang ya informasi tersebut. Terus ada informasi lagi harus dokter, itu untuk direktur. Itu rumah sakit ya, salah. Oke, kalau puskesmas ini ya boleh, yang lain tidak harus dokter kayaknya. Tingkat pendidikan paling rendah sarjana, masa kerja 2 tahun, sama mengikuti pelatihan. Jawaban yang kecuali adalah yang D ya. 18. Di daerah terpencil minimal pendidikan seorang kepala puskesmas adalah, nah ini pengecualian ya, karena nggak mungkin di daerah terpencil semuanya itu tenaga kesehatannya sarjana gitu. Jadi minimal apa nih untuk kepala puskesmas? Diploma 2, diploma 3, sarjana S1 sama SMA. Jawabannya adalah yang B ya. Minimal diploma 3 gitu. Ini pengecualian untuk daerah terpencil ya. Oke, 19. Ini organisasi puskesmas terdiri dari kecuali ya, A. Kepala puskesmas, kepala tata usaha, penanggung jawab UKP keperawatan masyarakat, penanggung jawab UKP kefarmasian laboratorium, penanggung jawab logistik. Ya, kecuali jelas sih ini yang D ya. Jadi kalau yang A harus ada, yang B harus ada, ini juga harus ada ya. Ini penanggung jawab UKM ya, bukan UKP, ini UKM. Jadi penanggung jawab UKM keperawatan masyarakat, penanggung jawab UKP kefarmasian dan laboratorium. Kecuali adalah yang E ya. Jadi kalau ini jawabannya adalah yang E. 20. Upaya kesehatan masyarakat tingkat pratama terdiri daripada UKP dan UKM. Upaya kesehatan masyarakat dibagi menjadi dua, yakni UKM esensial, UKM primer, UKM utama, UKM sekunder, UKM esensial dan pengembangan, UKM primer dan UKM sekunder. Ini juga teori banget ya, harus tahu aja. Kalau yang udah baca mungkin udah tahu, kalau yang belum baca ya jawabannya yang C ya. Jadi dia terdiri pada dua. Jadi kan puskesmas tuh ada dua ya, UKP sama UKM. Nah yang UKM itu dibagi lagi menjadi dua,
yaitu yang esensial ya sama pengembangan. Jadi ada dua. Jadi jawabannya adalah yang C. 21. UKM esensial meliputi kecuali promosi kesehatan ya, betul ya. Kesehatan lingkungan, betul ya. Kesehatan ibu dan anak, KB dan gizi, betul. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, betul. Ini harus dihafal nih. Yang UKM, program UKM esensial, promosi kesehatan, kemudian kesehatan lingkungan, ibu anak, serta KB, kemudian gizi, kemudian yang terakhir itu adalah pencegahan dan pengendalian penyakit. Jadi yang kecuali adalah yang E ya. Oke. Kemudian yang termasuk ke dalam UKP tingkat pertama adalah kecuali. Tadi kan UKM. Nah, sekarang yang UKP. Ingat kalau yang UKM tadi apa aja? UKM itu ada kesehatan lingkungan ya. Kemudian ya betul, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, ibu hamil, anak, KB, gizi, sama pengendalian penyakit ya. Nah ini sekarang UKP apa aja? Ini yang perorangan ya. UKP rawat jalan IGD betul, pandai care betul, home care juga betul. Yang bukan adalah penyuluhan ke masyarakat. Ini lebih ke UKM ya, promosi. Oke, jadi jawabannya yang kecuali adalah yang E. Ini yang harus dapat. Rawat jalan, IGD, one day care, home care. Oke. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, puskesmas wajib diakreditasi berkala paling sedikit berapa tahun? Ada yang tahu? Oke, yang di puskesmas tahu ya. Jadi paling sedikit 3 tahun sekali. C ya jawabannya. Ini hafalan mati juga. Terus 24, dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan puskesmas dibantu oleh jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring pelayanan puskesmas. Jaringan pelayanan puskesmas daripada kecuali. Nah ini tuh jadi untuk membantu aksesibilitas puskesmas gak mungkin dia bisa mengcover semuanya ya. Kalau tidak memungkinkan untuk membentuk puskesmas baru, maka dia ada yang namanya jaringan pelayanan puskesmas, ada jejaring pelayanan puskesmas. Jaringan pelayanan puskesmas itu apa aja? Ada, ini kan kecuali ya, puskesmas pembantu betul, puskesmas keliling betul, bidan desa. Ada 3 jaringan pelayanan puskesmas: puskesmas pembantu, puskesmas keliling, sama bidan desa. Kalau yang kecualinya apa? D, klinik swasta. Itu ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kemudian soal nomor 24. Nah ini, jejaring pelayanan kesehatan puskesmas terdiri pada kecuali. Kalau tadi jaringan, sekarang jejaring. Kalau tadi jaringan, sekarang jejaring. Klinik Pratama betul ya, rumah sakit betul, laboratorium betul, apotek betul. Yang bukan adalah ini, karena ini adalah masuk ke jaringan ya. Jaringan. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal terakhir, jaringan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan permanen di suatu lokasi dalam satu wilayah kerja puskesmas dengan adalah pengertian dari, kita tahu bahwa jaringan itu terdiri pada puskesmas keliling, puskesmas pembantu, kemudian sama bidan desa ya. Antara dua ini ya, kalau ini lebih ke puskesmas pembantu. Kalau puskesmas keliling ini ada kata-kata mobile. Ini jawabannya adalah puskesmas pembantu B. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kita bahas bersama. Sebelum berpindah ke video yang lain, silahkan untuk di subscribe dan juga di like serta komen channel ini. Semoga dengan seperti itu teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video terbarunya dari saya. Terima kasih, semoga dengan ikhtiar dan doa kita bisa memberikan maksimal untuk hasil SKB nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.